Hai teman-teman, selamat datang di channel saya, Suket Ijo Channel. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, Suket Ijo Channel ingin berbagi info buat teman-teman sekalian yang sedang membutuhkan sneakers, kaos dan sendal dengan harga yang murah tapi dengan kualitas yang baik. Silahkan kunjungi toko kami, Ravania Lariskan, dan link akan kami sertakan di deskripsi. Berikut sebagian produk-produk yang kami tawarkan. Oke, kalau gitu mari kita lanjut ke ceritanya lagi. Pendekar Sadis, serial Pedang Kayu Harum, bagian ke-76. Melihat ini, Tianxin otomatis menyimpan pedangnya, dan melihat sikap pemuda ini, Kim Hong juga langsung menyimpan sepasang pedang hitamnya. Diam-diam gadis ini merasa heran sendiri. Dia datang untuk membunuh kakek ini, akan tetapi mengapa sekarang dia menghadapi kakek itu seperti supeknya sendiri mengajaknya berlatih saja? Sesungguhnya bukanlah demikian. Seperti juga yang dirasakan oleh Tianxin, Kim Hong merasa malu di sudut hatinya bahwa menghadapi seorang kakek tua renta yang kelihatan amat lemah ini dia harus melakukan pengeroyokan. Dan di samping itu, juga dia merasa kagum bukan main melihat kepandaian kakek ini. Oleh karena itu, melihat kakek itu menyimpan senjata, mana mungkin dia ada muka untuk menyerang kakek yang bertangan kosong itu dengan sepasang pedangnya? Hal itu tentu akan memalukan sekali, dan karena inilah maka Tianxin dan ia sendiri juga menyimpan senjata mereka. Bagi Tianxin, ada hal lain yang mendorongnya menyimpan senjata. Sebenarnya, kalau dibuat perbandingan, pemuda ini lebih lihai bertangan kosong daripada mempergunakan senjata. Hal ini adalah karena dia telah mewarisi banyak ilmu kesaktian yang digunakan dengan tangan kosong, antara lain seperti ilmu Pek In Chiang dari pendekar Yap Kun Leong, lalu Ti Hii Beng dari ayah angkatnya, pendekar lembah naga Chia Sin Leong, belum lagi ilmu silat tinggi seperti Tai Ke Sin Kun, San In Kun Hoat, Pat Hong Sin Kun dan tenaga Tian Te Sin Chiang. Malah ilmu-ilmu yang diwarisinya dari ayah kandungnya juga merupakan ilmu silat tangan kosong yang mengandalkan kaki dan tangan belaka, seperti ilmu Hok Leong Sin Chiang dan Hok Te Sin Kun itu. Maka, saat ditantang untuk bertanding dengan tangan kosong, dengan gembira Tianxin menyimpan pedangnya yang diturut pula oleh Kim Hong. Terjadilah pertandingan yang hebat luar biasa, malah lebih menegangkan daripada ketika mereka mempergunakan senjata tadi. Jika tadi mereka bertanding dalam jarak agak jauh, kini mereka berkelahi dalam jarak pendek, saling pukul, saling tendang, menangkis dan mengelak dengan kecepatan yang amat mengagumkan. Kadang-kadang gerakan mereka nampak begitu otomatis, seakan-akan tiga tubuh itu sudah menjadi satu dan 6 batang lengan, 6 batang kaki itu digerakkan oleh satu otak saja. Dan Tianxin menjadi semakin kagum. Ilmu-ilmu silat tinggi sudah dikeluarkannya, akan tetapi dia dan Kim Hong tak mampu mendesak kakek itu. Bahkan senjata rambut panjang Kim Hong tidak dapat mendesak lawan, malah beberapa kali hampir saja ujung rambut itu terkena cengkeraman kakek itu kalau saja Tianxin tidak cepat membantunya. Kakek itu mentertawakan Kim Hong dan mengejeknya dengan kata-kata, "Senjata khas wanita, tapi curang?" Karena merasa penasaran, sesudah lewat hampir 100 jurus belum juga dia sanggup mendesak kakek itu. Ketika kakek itu menamparkan ke arah kepalanya, Tianxin miringkan tubuh, akan tetapi memasang pundaknya sehingga kena ditampar. Plak, apa ini? Ah, Ti Hii Beng, kakek itu berseru dan bukan menarik tenaganya malah mengerahkan tenaga lebih besar sehingga Tianxin menjadi gelagapan bagaikan orang yang dimasukkan ke dalam air. Ilmu itu adalah ilmu menyedot tenaga sinkang lawan, akan tetapi kakek itu membanjirinya dengan tenaga berlebihan sehingga dia tidak mampu menampungnya, dan otomatis Tianxin mengembalikan tenaga yang membanjir itu lalu menghentikan sedotannya. Kakek itu meloncat ke belakang. "Orang muda, apakah engkau dari Qin Ling Pai?" tanya kakek itu heran. Walaupun tidak pernah mengenal secara pribadi, agaknya kakek ini pernah mendengar ilmu mukjizat dari Qin Ling Pai itu.
Masih ada hubungan keluarga, kata Tianxin, akan tetapi hatinya merasa amat kecewa karena ternyata Tihi Ibeng juga tak ada gunanya terhadap kakek yang amat hebat ini. Akan tetapi yang ini bukan dari Qin Lingpai, terimalah. Dan Tianxin langsung berjungkir balik, kemudian, secara tiba-tiba dia menghantam dari bawah. Itulah Hokte Sin Kun yang hebat sekali. Angin pukulan yang dahsyat menyambar dan kakek itu agaknya dapat mengenali ilmu mukjizat, maka sambil berseru dia memapaki dengan pukulan tangannya. Tubuh kakek itu terlempar hingga nyaris terbanting, sedangkan Tianxin terpaksa harus berjungkir balik beberapa kali karena pertemuan tenaga tadi membuat seluruh tubuhnya tergetar. Wajah kakek itu berubah dan matanya terbelalak. Ilmu setan, dia menggerutu, dan ketika Kim Hong dan Tianxin maju lagi, dia berkata dengan nyaring, "Tahan. Toan Kim Hong, engkau tidak mau menghormati bendera pusaka, maka habislah riwayat bendera pusaka perguruan kami, akan tetapi ilmu silatmu juga sudah tidak asli lagi. Dan biarpun salahnya ayahmu sendiri, namun memang akulah yang membuat hidup ayahmu menderita. Aku merasa menyesal sekali dan sudah menebusnya dengan pertapaan, akan tetapi agaknya belum impas kalau badan tua tak berguna ini belum mati. Nah, sekarang saksikanlah. Supekmu menebus dosa sambil membawa bendera pusaka bersama, maka lunaslah sudah." Tiba-tiba kakek itu mencabut anak panah yang menjadi gagang bendera itu, lantas sekali menggerakkan anak panah itu, senjata ini amblas memasuki dadanya berikut benderanya dan ujung anak panah itu tembus di punggungnya. Dia terhuyung lalu roboh miring, tidak bergerak lagi. Tianxin dan Kim Hong merasa terkejut sekali sehingga mereka terkesima dan berdiri bengong memandang kepada tubuh kakek yang sudah tewas itu. Setelah kakek itu tewas, barulah di dalam hati mereka terasa menyesal. Kakek ini memiliki ilmu kepandaian yang hebat bukan main, dan kakek ini tadi jelas tidak menghadapi mereka sebagai musuh melainkan hanya sebagai lawan berlatih belaka. Baru sekarang keduanya mengerti bahwa apabila kakek itu menghendaki, sejak tadi kakek itu tentu sudah dapat merobohkan dan menewaskan mereka. Kakek itu telah mengalah, dan kini kakek itu telah membunuh diri. Mereka tidak tahu bahwa sebenarnya Gou Guatleng sangat mencinta sutenya, yaitu Toan Suong. Mereka berdua telah mewarisi ilmu-ilmu silat tinggi dari guru mereka. Tapi sayang sekali bahwa Toan Suong kemudian dinyatakan sebagai seorang pemberontak karena terlalu berani menentang kebijaksanaan kaisar. Sebenarnya, kalau kaisar menghendaki, dengan mengerahkan bala tentara, apa sukarnya menangkap dan membunuh seorang manusia saja, bagaimanapun lihainya dia itu. Gou Guatleng melihat hal ini dan dia pun menghadap kaisar dan menyatakan bahwa dialah yang akan mengejar sutenya, dan menghalangi sutenya supaya tidak memberontak. Dan memang dia melakukan pengejaran. Toan Suong tidak berani melawan suhengnya yang menjadi ahli waris bendera pusaka guru mereka, maka dia pun kemudian pergi menyembunyikan diri hingga matinya di Pulau Teratai Merah, terbunuh dalam pertikaian oleh istrinya sendiri. Dan memang inilah yang dikehendaki oleh Gou Guatleng, yaitu agar sutenya tidak sampai dikeroyok oleh bala tentara dan tidak sampai terbinasa oleh kaisar. Namun dia pun merasa menyesal dan berdosa, karena biarpun dia telah menyelamatkan nyawa sutenya, sebaliknya ia pun telah membuat sutenya hidup merana dan menderita, harus selalu bersembunyi. Penyesalan inilah, ditambah kedukaan bahwa semenjak muda dia terpaksa harus berpisah dari sutenya yang tercinta, yang membuat Gou Guatleng menjadi semakin berduka ketika mendengar akan tewasnya sutenya itu. Dia lalu pergi ke Kunlun Pai, minta kepada para tokoh Kunlun Pai yang menjadi sahabat baiknya untuk menerimanya menjadi Tosu dan memberi pelajaran agama Tu kepadanya. Dia pun sempat menurunkan beberapa ilmu silat tinggi kepada para pimpinan Kunlun Pai, sehingga dia lalu dianggap sebagai saudara tua dan diperbolehkan untuk bertapa di dalam goa-goa di Kunlun San. Ketika putri sutenya itu menghadapinya sebagai musuh, sampailah Gou Guatleng yang sudah menjadi Jit Goat Tosu itu pada puncak penyesalannya. Putri sutenya itu sebenarnya merupakan ahli waris tunggal dari ilmu-ilmu perguruan yang berikut bendera pusaka itu. Akan tetapi gadis itu malah menghina bendera pusaka dan menghadapinya sebagai seorang musuh besar yang menyengsarakan kehidupan ayah gadis itu.
Maka, untuk menebus penyesalannya, kakek yang sangat renta itu akhirnya menyimpan bendera pusaka ke dalam tubuhnya dan membunuh diri di hadapan Kim Hong tanpa rasa penyesalan karena dia pun sudah puas melihat putri sutenya itu menjadi seorang gadis yang demikian lihai, berjodoh dengan seorang pemuda yang lihai pula, bahkan seorang pemuda Chin Ling Pai pula. Ketika mendengar gerakan di belakang mereka, Tianxin dan Kim Hong baru sadar dan cepat memutar tubuh. Mereka melihat bahwa di situ telah berdiri dua orang Tosu tua yang bukan lain adalah Kui Yang Tosu dan seorang Tosu lain yang juga tinggi kurus akan tetapi wajahnya muram tidak segembira wajah Kui Yang Tosu. Mereka pun dapat menduga bahwa tentu Tosu inilah yang menjadi ketua Kunlun Pai dan memang mereka benar, Tosu itu adalah Kui Im Tosu. Di belakang ketua dan wakil ketua Kunlun Pai ini berdiri para sute mereka. Lalu para murid mereka mulai dari tingkat tertinggi sampai tingkat terbawah. Sekarang semua penghuni asrama Kunlun Pai telah keluar dan menghadapi dua orang muda itu agaknya. Xian Cai, Xian Cai, Xian Cai. Saudara tua Jit Goat Tosu sudah tewas dalam keadaan yang menyedihkan sekali. Kui Im Tosu berkata sambil memandang ke arah tubuh kurus yang rebah miring itu dengan nada suara penuh kedukaan dan wajahnya semakin muram. Puluhan tahun lamanya beliau tidak pernah mengganggu siapa atau apapun, tidak akan mau membunuh seekor semut pun, akan tetapi sekarang tewas oleh kekerasan. Di mana pendekar sadis tiba di situ tentu ada bekas tangannya yang kejam, kata Kui Yang Tosu, kini senyumnya lenyap dari wajahnya yang biasanya gembira itu. Aku yang datang untuk membunuhnya, dia hanya datang menemani dan membantuku, kata Kim Hong dengan lantang. Jit Goat Tosu membunuh diri, jika tidak mana kalian akan mampu membunuhnya, kata Kui Yang Tosu. Akan tetapi betapapun juga, kalian yang sudah mendesaknya sehingga dia membunuh diri. Lo Qianwei, tadi sudah kukatakan bahwa kedatanganku ke sini bukanlah untuk berurusan dengan Kunlun Pai, melainkan urusan pribadi dengan Jit Goat Tosu yang masih terhitung supekku. Kami membuat perhitungan lama antara dia dan ayahku, dan sama sekali tidak ada sangkut pautnya dengan Kunlun Pai. Maka ku minta supaya Kunlun Pai jangan turut mencampuri urusan pribadi orang lain. Xian Cai, tidak demikian mudah, Nona, kata Kui Yang Tosu yang agaknya lebih pandai bicara daripada suhengnya yang pendiam. Kami sudah mendengar dan melihat semua. Engkau sebagai murid keponakan sudah berani melawan supekmu, berarti engkau telah mengkhianati bendera pusaka perguruan. Ini termasuk perbuatan jahat sekali. Dan kalian berdua sudah menyebabkan kematian seorang saudara angkat kami. Tidak mungkin kami dapat mendiamkan saja kejahatan dilakukan orang di wilayah Kunlun Pai. Abis, sekarang kalian mau apa? Tanya Kim Hong, nadanya tidak menghormat lagi dan mengandung tantangan. Kumat lagi sikapnya sebagai Lem Xin yang memandang rendah siapapun juga di dunia ini. Xian Cai, Kui Im Tosu berkata, kami terpaksa harus menangkap kalian untuk dimintakan pengadilan kepada rapat pertemuan para tokoh Kang O. Sing, Kim Hong sudah mencabut pedang hitamnya. Bagus, seekor semut pun bila diinjak pasti balas menggigit, seekor ayam pun kalau akan ditangkap pasti melarikan diri, dan seekor harimau pun kalau akan dibunuh pasti melawan. Apalagi manusia. Aku Toan Kim Hong tidak berniat memusuhi Kunlun Pai, akan tetapi kalau ada yang mendesakku, menangkap atau membunuhku, silakan maju. Jangan disangka aku takut terhadap Kunlun Pai. Tangkap mereka, kata Kui Yang Tosu kepada anak buahnya. Dia tahu bahwa dua orang muda itu lihai sekali, maka dia sendiri pun bersama sang ketua sudah siap untuk bantu mengeroyok dan menangkap. Sebagai orang yang berkedudukan tinggi, mereka tidak mau tergesa-gesa turun tangan. Dan dia maklum bahwa para murid Kunlun Pai akan mentaati perintahnya, yaitu menangkap mereka, bukan membunuh. Melihat para Tosu dan para murid Kunlun Pai telah bergerak, Tianxin memegang lengan gadis itu. Jangan lukai atau bunuh orang. Simpan pedangmu. Dalam kemarahannya, Kim Hong masih dapat diingatkan, maka dia pun cepat menyimpan kembali sepasang pedangnya, kemudian berdiri saling membelakangi dengan Tianxin, memandang kepada anak murid Kunlun Pai yang telah mengepung mereka itu. Sesudah para murid Kunlun Pai itu bergerak maju, keduanya segera mengamuk.
Dengan gerakan mereka yang cepat, Kim Hong dan Tian Xin menggerakkan kaki tangan untuk merobohkan, tanpa membuat mereka terluka parah. Kan tetapi, segera murid-murid yang tingkatnya lebih tinggi sudah menyerbu, membuat mereka berdua terpaksa berlompatan ke sana-sini sebelum akhirnya membalas dengan tenaga yang lebih kuat. Para anak buah Kunlun Pai itu, mulai dari murid-murid kepala sampai murid-murid yang tingkatnya paling rendah, menjadi sibuk sekali. Mereka bagaikan sekumpulan semut yang tengah mengeroyok 2 ekor jangkrik yang besar, dan setiap gerakan jangkrik-jangkrik itu membuat semut-semut yang mengeroyok terlempar ke sana-sini. Mundur, mendadak terdengar bentakan nyaring dan berkelebatlah 2 bayangan orang. Kiranya Kui Yang Tosu dan Kui Im Tosu sendiri yang telah maju menghadapi 2 orang muda itu. Tian Xin kaget bukan main. 2 orang ketua Kunlun Pai telah maju sendiri. Permusuhan dengan Kunlun Pai tidak dapat dihindarkan lagi. Dan untuk melarikan diri tidaklah mudah karena dengan rapi para murid Kunlun Pai telah mengurung tempat itu dengan ketatnya. Ji Wilo Qianwei, kata Tian Xin dengan suara merendah. Kami 2 orang muda sama sekali tidak berniat untuk bentrok dan bermusuhan dengan Kunlun Pai. Kenapa Jiwi tidak membiarkan kami pergi dengan aman? Kalian sudah membunuh Jit Goat Tosu dan mengatakan tidak berniat memusuhi kami? Kalau benar kalian mempunyai niat baik, menyerahlah agar kami bawa ke depan pertimbangan dan pengadilan para tokoh Kang Ou, kata Kui Yang Tosu. Kami bukanlah penjahat, bentak Kim Hong. Kalau kami terpaksa melawan Kunlun Pai, adalah karena kami didesak. Kalian telah melakukan pembunuhan, masih berani berkata bukan penjahat? Kui Im Tosu berseru, dan Kui Yang Tosu sudah menerjang maju disambut oleh Kim Hong. Kui Im Tosu juga maju, disambut oleh Tian Xin. Kui Yang Tosu terkejut bukan main ketika tangannya bertemu dengan tangan Kim Hong, dan dia merasa betapa seluruh lengannya menjadi tergetar hampir lumpuh. Tak dikiranya bahwa murid keponakan dari mendiang Jit Goat Tosu mempunyai tenaga sinkang yang demikian dahsyatnya. Sebaliknya, setelah pertemuan tenaga itu Kim Hong pun maklum bahwa dia menghadapi lawan yang berat. Maka dia tidak banyak cakap lagi, lalu cepat menyerang dengan kedua pukulan dan kedua kakinya dibantu oleh rambutnya. Kui Yang Tosu bergerak dengan mantap dan tenang, akan tetapi dia amat terkejut melihat sambaran kuncir rambut yang amat cepat dan kuat itu yang nyaris menotok jalan darah di lehernya. Cepat tangan kirinya bergerak dan terdengar suara berkerotokan nyaring ketika tasbihnya menyambar ke depan menyambut rambut itu. Kui Yang Tosu kemudian balas menyerang, namun semua serangannya dapat dielakkan dengan baik oleh Kim Hong, dan mereka bertanding dengan amat serunya, dan ternyata bahwa tingkat kepandaian mereka seimbang, hal yang amat mengejutkan wakil ketua Kunlun Pai itu. Sementara itu, pertandingan antara Tian Xin dan ketua Kunlun Pai juga terjadi dengan amat seru dan hebat. Angin pukulan menyambar-nyambar ganas, dan Tian Xin mendapat kenyataan betapa lihainya ketua Kunlun Pai ini. Dia merasa kerepotan sekali karena Tosu yang bersilat dengan amat tenang itu seakan-akan dilindungi oleh hawa murni yang sukar diterobos, kuat bukan main sehingga semua serangannya, bila tidak dapat dielakkan atau ditangkis oleh lawan, pasti membentur tenaga yang membuat serangannya menyeleweng. Akhirnya, Tian Xin yang tidak ingin bermusuhan dengan Kunlun Pai itu secara terpaksa sekali mengeluarkan ilmu simpanannya. Tiba-tiba dia berjungkir balik dan dengan tenaga dari tanah dia menerjang ke atas dengan mempergunakan ilmu Hok Te Sin Kun. Dia memekik dengan nyaring sekali. Seketika bersamaan dengan pekik itu, tubuhnya sudah mencelat dari atas tanah dengan serangan yang amat dahsyat. Ketua Kunlun Pai menangkis dengan kedua lengannya, akan tetapi kakek ini terlempar sampai 4 meter dan walaupun jatuh berdiri, akan tetapi wajah kakek ini pucat dan matanya terbelalak, tanda bahwa dia terkejut bukan kepalang menghadapi serangan yang amat luar biasa itu. Kim Hong, lari, teriak Tian Xin. Kim Hong maklum bahwa sangat sukarlah melawan 2 orang pimpinan Kunlun Pai itu tanpa merobohkan mereka dengan serangan maut yang amat tidak dia kehendaki. Maka tiba-tiba tangan kirinya bergerak dan sinar halus merah menyambar ke arah 8 jalan darah di tubuh lawan bagian depan. Xian Cai, Kui Yang Tosu berseru kaget.
Dia cepat-cepat mengebut dengan kedua lengan bajunya sehingga sinar merah itu runtuh. Sebatang jarum merah menancap di lengan bajunya. Menggunakan kesempatan ini, Kim Hong meloncat jauh dan cepat melarikan diri bersama Tianxin. Para murid Kunlun Pai hendak mengejar, akan tetapi Kui Im Tosu berseru dengan tenang, "Jangan kejar." Kui Yang Tosu memperlihatkan jarum merah itu kepada Su Hengnya. Su Heng mengenal ini. Kui Im Tosu memeriksa jarum itu. Bukankah jarum seperti ini, juga permainan rambut itu, menjadi ilmu yang amat terkenal dari Datuk Sesat bagian selatan yang berjuluk Lem Sin? Kui Yang Tosu mengangguk-angguk. Benar, Su Heng. Jelaslah bahwa Nona Toan puteri dari mendiang Pangeran Toan Suong itu tentu ada hubungannya dengan Lem Sin. Akan tetapi, menurut berita tingkat kepandaian Lem Sin seperti tingkat para datuk lain, jadi tidak banyak berbeda dengan tingkat kita. Dan gadis itu lihai bukan main, agaknya tidak mudah bagi Pinto untuk mengalahkannya, agaknya kami satu tingkat. Apabila dia memang murid Lem Sin, apakah dia telah mencapai tingkat seperti gurunya? Kui Im Tosu menggeleng kepala. Pinto rasa tidak begitu, Sute. Menurut perasaan Pinto, dia sendirilah Lem Sin itu. Kui Yang Tosu memandang kepada Su Hengnya dengan heran. Akan tetapi, bukankah menurut berita Lem Sin adalah seorang nenek yang lihai sekali? Seorang nenek yang jarang sekali bertindak sendiri, bukan? Hanya perkumpulannya saja yang bernama Butek Kaipang yang mewakilinya. Dan bukankah berita terakhir pernah mengatakan bahwa setelah pendekar sadis muncul maka nenek itu pun menghilang, dan Butek Kaipang juga dibubarkan? Kemudian, kemanapun pendekar sadis pergi, gadis yang lihai itu selalu ikut, dan ikut pula menyerbu Si Tianong, Pak San Kui dan bahkan Tung Hai Sian. Pinto berpendapat bahwa gadis lihai itulah yang dahulu menjadi Lem Sin, mungkin menggunakan alat penyamaran sebagai seorang nenek. Sutenya mengangguk-angguk. Kini dia dapat melihat kemungkinan itu dan biasanya, biarpun Su Hengnya tak pernah keluar, namun Su Hengnya mempunyai kecerdasan yang luar biasa. Kita harus cepat mengumpulkan para tokoh pendekar dan membicarakan urusan ini. Tak mungkin sepak terjang pendekar sadis dibiarkan saja, katanya. Kui Im Tosu mengangguk-angguk. Dia sudah berani mengacau ke sini. Dan pula sedikit banyak Chin Ling Pai turut bertanggung jawab, sebab bukankah Pangeran Cheng Han Ho itu masih ada hubungannya dengan Chin Ling Pai? Menurut kabar yang kita peroleh, dia adalah anak angkat pendekar Lembah Naga. Nah, kita harus minta pertanggungan jawab para pendekar itu. Demikianlah, orang-orang Kunlun Pai segera mengurus jenazah Jit Goat Tosu. Kemudian mereka mengirim undangan kepada wakil partai-partai persilatan besar serta para tokoh pendekar untuk membicarakan tentang pendekar sadis, yang biarpun termasuk pendekar yang menentang orang-orang jahat, namun sepak terjangnya liar dan kekejamannya tidak patut dilakukan oleh seorang pendekar. Di samping itu, juga Kunlun Pai perlu memberitahukan tentang pembunuhan yang terjadi di Kunlun Pai dan hendak meminta pertanggungan jawab para pendekar yang masih ada hubungannya dengan pendekar sadis. Maka tak lupa dia mengundang Chin Ling Pai, juga mengirim utusan untuk mengundang pendekar Lembah Naga. Sudah terlampau lama kita tak bertemu dengan Chia Han Tiong, putra tunggal pendekar Lembah Naga itu. Seperti sudah diketahui, Han Tiong merasa berduka sekali ketika adik angkat yang amat dicintainya, yaitu Tianxin, pergi meninggalkan Lembah Naga. Dia pun mulai merantau dan mencari adik angkatnya, juga mencari darah yang dicintanya dan yang telah ditunangkan dengannya, yaitu Ciu Lian Hong. Dan akhirnya dia berhasil menemukan Ciu Lian Hong di selatan, bersama Datuk Selatan Lem Sin karena darah itu selain telah ditolong oleh Datuk ini, juga sudah menjadi muridnya. Dengan bantuan ayah bundanya, Han Tiong berhasil minta kembali tunangannya itu, dan Lian Hong ikut pulang bersama calon mertuanya ke Lembah Naga. Adapun Han Tiong sendiri belum mau pulang, hendak mencari adik angkat yang amat disayangnya itu. Akan tetapi, sudah berbulan-bulan lamanya dia mencari dengan sia-sia belaka, sejak adik angkatnya itu lenyap sama sekali seperti ditelan bumi. Hal ini tidak mengherankan karena pada waktu dia mencari-cari itu, Tianxin sedang tekun bertapa dan melatih diri dengan ilmu peninggalan ayah kandungnya di pegunungan Himalaya.
Setelah merantau hampir setahun lamanya dan tak berhasil menemukan adik angkatnya, maka akhirnya Han Tiong pulang ke Lembah Naga dengan hati berat karena kecewa dan berduka. Langsung disambut dengan gembira oleh ayah bundanya dan juga tunangannya. Melihat wajah Han Tiong yang muram dan berduka, ayahnya lalu menghibur, "Han Tiong, sudahlah, jangan terlalu memikirkan adikmu. Dia sudah cukup dewasa, bukan seorang anak kecil lagi. Apabila dia hendak mengambil jalannya sendiri, bagaimana kita dapat menghalangi dia? Biarkanlah saja, kelak bila mana dia teringat kepada kita, tentu dia akan kembali juga." Ucapan ayahmu benar, Han Tiong. Watak adikmu itu agak keras dan manja, maka kalau engkau terlalu memperlihatkan rasa sayangmu kepadanya, dia akan menjadi makin manja dan kelak hanya akan menimbulkan hal-hal yang memusingkan saja, sambung ibunya. Justru karena itulah, Ibu, karena mengingat betapa keras hatinya, maka aku pun merasa sangat khawatir. Wataknya masih seperti anak kecil saja, belum mampu berpikir secara mendalam dan memandang jauh, kata Han Tiong menarik napas panjang. Abis, setelah engkau tak berhasil mencarinya, apa yang bisa kau lakukan, Han Tiong? Tanya ayahnya. Kalau saja aku dapat menemukan dia, tentu aku akan dapat membujuknya untuk pulang dulu, ayah. Aku hanya ingin melihat dia berbahagia, dan hanya kalau dia dekat dengan kitalah maka ada yang mengamati dan menasehatinya. Ibunya tersenyum, diam-diam kagum atas besarnya kasih sayang dalam hati puteranya. Sudahlah, ayahmu benar, Tianxin bukan anak kecil lagi. Dan setelah sekian lama kami menanti-nanti engkau pulang, kami berbahagia melihat engkau kini pulang dalam keadaan sehat, anakku. Dan perkabungan Lian Hong juga sudah hampir habis dan begitu dia tidak berkabung lagi, kita dapat merayakan pernikahan kalian. Kata-kata ibumu memang tepat, pernikahan itu tidak mungkin dapat ditunda lebih lama lagi, sambung ayahnya. Mendengar betapa percakapan menjurus ke urusan pernikahan, Lian Hong menundukkan mukanya yang menjadi merah sekali dan ia lalu berpamit untuk menyiapkan makan siang. Kedua orang mertuanya memandang sambil tersenyum pada saat gadis itu tergesa-gesa meninggalkan ruangan itu. Tiongji, engkau tidak tahu betapa baiknya tunanganmu itu. Dia anak yang baik sekali, manis budi dan kami sayang sekali kepadanya, kata ibunya. Yang lebih dari itu, dia amat mencintaimu Han Tiong, sambung ayahnya. Kau tidak percaya, kata ibunya ketika melihat puteranya memandang kepada ayahnya. Dia tak pernah membicarakan engkau, akan tetapi aku tahu bahwa setiap hari dia selalu mengharapkan kedatanganmu. Kau tahu, setiap malam jam 12 tengah malam dia pasti bersembahyang di halaman, bersembahyang untukmu, Han Tiong. Bersembahyang untuk keselamatanmu dan agar engkau lekas pulang dalam keadaan selamat. Keharuan mencekam hati Han Tiong, maka dia pun menunduk. Keharuan yang disertai kebahagiaan hati. Benarkah Lian Hong mencintanya begitu mendalam? Dan dia selama ini memiliki keinginan dan harapan gila, yaitu ingin menjodohkan Lian Hong dengan Tianxin, kalau hal itu akan membahagiakan hati Tianxin. Kini baru terbuka matanya bahwa dia hanya memikirkan Tianxin saja sehingga dia lupa bahwa Lian Hong juga seorang manusia yang berhak menentukan pilihannya sendiri. Lian Hong bukan boneka yang dapat dioper-operkan begitu saja. Menurut perhitungan kami, 3 bulan lagi Lian Hong akan bebas dari perkabungan, dan kita dapat melangsungkan pernikahan kalian, kata pula ibunya. Kuharap saja pada waktu itu Sinte sudah pulang, ibu. Kenapa begitu? Tanya ayahnya. Ayah, kalau tidak ada kehadiran Sinte, tentu aku merasa bahwa kebahagiaanku itu tidak lengkap. Aku akan bergembira, akan tetapi kalau teringat padanya, mungkin dia terancam bahaya dan malapetaka, bagaimana hatiku dapat berbahagia? Ayah ibunya saling pandang, dan ayahnya berkata, anak itu hanya membikin pusing saja. Biarlah aku akan menyuruh beberapa orang muda dusun di luar lembah untuk pergi menyelidiki kalau mereka akan berhasil menemukan atau mendengar tentang Tianxin. Biarpun harapannya hanya tipis, namun hatinya agak lega mendengar janji ayahnya itu. Hatinya jadi terhibur, apalagi di situ terdapat Lian Hong yang dicintanya dan setelah dia pulang,
maka pergaulannya dengan Lian Hong semakin akrab. Bagi teman-teman yang menyukai video ini, silahkan subscribe, share, and like. Jangan lupa nyalakan bunyi loncengnya untuk mendapatkan video-video terbaru dari kami, agar kami terus bersemangat dalam membuat video-video yang menarik. Mohon maaf kalau masih banyak kesalahan di sana-sini. Semoga kedepannya kami bisa lebih baik lagi. Terima kasih.